Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini kita akan kembali lagi membahas soal investigasi terhadap ijazah dari Rismon Sianipar terus berlanjut. Apa tuh Bang? Sabar. Sabar ya. Ini adalah berita terbaru yang dihadirkan kembali oleh seorang ahli digital forensik yang kemudian dia mengemukakan sebuah hasil yang baru soal perbandingan ijazah yang ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dengan orang yang benar-benar lulusan tulen dari Yamaguchi University. Ada postingan, gambar, dan perbandingan ijazah yang akan ditampilkan nanti. Untuk itu, supaya kalian semua tidak lama-lama penasaran, dan sebelum kita masuk ke dalam videonya, kalian harus bersabar dulu ya teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan videonya, saya mau sounding kembali. Saya mau memberikan pengumuman kepada teman-teman semua bahwa kami akan pergi ke IKN tanggal 16 Agustus sampai tanggal 20 Agustus. Kemungkinan kami akan mengikuti upacara di sana. Sudah disounding juga di dalam grup YouTuber Nusantara bahwa kita akan ke sana. Kita akan menepis setiap hoax yang beredar soal bahwa IKN katanya mangkrak dan sebagainya. Kita akan ke sana bersama dengan Pak Jokowi dan kemudian kita akan melakukan liputan di sana. Dan kalaupun ada menteri-menteri yang akan kita wawancarai, kita akan wawancarai atau podcast singkat secara spontanitas teman-teman. Ya, kita tanggal 16 akan berangkat ke IKN dan kalau tidak ada perubahan kita mungkin sudah ditentukan waktunya seperti itu teman-teman. Jadi tetap doakan, biarkan kami YouTuber Nusantara yang mengambil waktu untuk mewakili kalian menyampaikan kebenaran-kebenaran tentang ibu kota yang adalah salah satu hasil karya Pak Joko Widodo. Ya, untuk itu teman-teman yang tergerak hatinya untuk meringankan biaya trip saya dengan keluarga teman-teman, kalian bisa lihat link di sini untuk sawer teman-teman. Ini adalah nomor rekening saya untuk teman-teman kalau tergerak hati untuk memberikan saweran untuk tambah-tambah lah agar supaya perjalanan kita itu diringankan karena kalian tahu bahwa kita kemarin baru pulang dari Jawa, dari rumah Pak Jokowi di Solo, dan kemudian hanya selang beberapa bulan saja kita akan pergi ke IKN. Tentu saja kami membutuhkan support dari teman-teman yang tergerak dan berlebih saja. Kalaupun nggak ada, support kami dengan doa itu more than enough teman-teman. Kita akan bahas dulu teman-teman. Ini dia ya, sebuah unggahan dari Bapak Joshua M. Sinambela di kanal Facebook ya, yang menulis seperti ini. Saya akan bacakan kepada kalian semua. AFAIK. Apa itu AFAIK? AFAIK. Ijazah asli lulusan Yamaguchi University tidak menggunakan kertas putih seperti yang ditunjukkan orang ini. Ya, kita pun mengupload ketika Rismon Sianipar menunjukkan ya, apakah ini fotokopi masa ijazah yang ditunjukkan fotokopi. Tapi kok fotokopi capnya nggak hitam putih ya? Kenapa fotokopi tapi capnya itu berwarna merah? Apa kita harus uji dengan ELA? Seperti yang dilakukan kepada ijazahnya Pak Jokowi. Apakah kita perlu untuk melakukan itu? Kita baca dulu. Berikut ini contoh ijazah asli lulusan doktor dari Yamaguchi University menggunakan kertas tebal berwarna kekuningan. Setiap ijazah dua jenis menggunakan bahasa Inggris dan kanji dan biasanya ditempatkan dalam satu map. Coba minta orang tersebut mengirimkan foto atau scan ijazah aslinya yang detail. Orang tersebut diduga untuk menyelesaikan program S2 dan S3-nya di Yamaguchi. Jadi hanya transkrip dan bukti-bukti itu kursus-kursus saja yang bisa ditampilkan dengan jelas orang tersebut. Ada bisikan dari teman sebelah agar berimbang, minta sekalian dokumentasi berikut. Foto wisuda, foto teman wisuda, ijazah, disertai tesis, testimoni teman kuliah, statement kampus, foto KKN kalau ada, referensi contoh ijazah dokter Yamaguchi. Nah, dia posting. Ini adalah postingan dari Rismon kemarin, teman-teman. Dengan yang katanya itu kertas putih. Kalau kita mau berpikir bahwa kertas putih ini adalah sebuah fotokopi, mungkin dia menyimpan yang aslinya, tapi kok kenapa cap
stempel basah yang dikatakan Rismon itu berwarna. Seharusnya kata fotokopi tidak ataupun scan tidak seperti ini teman-teman. Atau mungkin scan warna atau apa, aku juga gimana ya teman-teman. Kalaupun scan warna yang lain pun harus berwarna juga dong. Dan kemudian kita lihat kembali ini yang aslinya ya. Nah, itu katanya modelnya seperti ini. Coba kita lihat. Nah, ini yang dia pegang. Itu berada dalam satu map ya, antara tulisan bahasa Inggris dan tulisan kanji. Dan modelnya seperti ini teman-teman. Nah, sangat beda ya jika ada perbandingan ijazah. Jelas-jelas terlihat sangat beda. Coba sekali lagi kalian lihat ya. Ini yang ditunjukkan Rismon. Rismon Hasiholan Sianipar. Nah ini ya. Ini dan ini. Apakah tidak bisa di zoom kah? Bisa ya. Ini. Saya zoom kepada kalian. Nah. Ini putih ya. Jelas-jelas putih. Yang tulisan kanjinya. Yang kemudian kita bandingkan dengan ini teman-teman. Nah. Sangat berbeda. Dibanding dengan ini, beda sekali ya teman-teman. Nah, sangat beda. Bagaimana pendapat kalian dengan hal ini? Apakah benar palsu? Tapi kita tidak mau mengatakan benar ya. Diduga saja karena terlihat secara kasat mata saja itu berbeda jika ada perbandingan. Akan tetapi teman-teman ya, sedangkan kita lihat ijazah yang beredar, katanya adalah ijazah asli Bapak Jokowi, ya. Ada juga perbandingan ijazahnya loh. Dan ijazahnya itu terlihat begitu mirip. Terlihat sama, serupa teman-teman. Coba kalian lihat. Dinyatakan palsu, pasti. Ini sama persis dengan apa yang beredar teman-teman. Ini teman Pak Jokowi, alumni dari UGM, ya mungkin seangkatan dengan Bapak Jokowi, Pak Andi Pramaria, ya, dia membawa pembanding ijazah dan menunjukkan adalah sebuah ijazah yang warna sama, desain sama, dan benar-benar sama persis semuanya. Ya, itu pernyataan Bapak Andi Pramaria ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau Pak Jokowi. Nah, jadi kalau kita mau lihat di sini, ketika dilakukan uji forensik, digital forensik ya, bukan melalui lab forensik, bukan ya. Ini digital forensik. Karena sepengetahuan saya, yang saya mendapatkan informasi dari teman-teman bahwa lab forensik untuk dokumen ijazah itu hanya ada di Mabes Polri, teman-teman. Untuk alat teknologi yang dipakai. Ya. Sedangkan ini adalah digital forensik. Melakukan riset, penelitian, pengecekan secara digital lewat software-software yang ada. Dan kemudian dilakukan perbandingan lah teman-teman. Menurut kalian mana yang kalian percaya? Ada tuh perbandingan ya. Yang satu itu warnanya kuning sedangkan Rismon putih. Saya pikir Rismon Sianipar harus memberikan klarifikasi soal itu. Kalau dia tidak mau, orang berpikir bahwa 1 miliar % ijazahnya palsu. Ya, dia harus menjelaskan. Supaya ini berimbang nih teman-teman ya. Karena semakin seru soal ijazah Rismon terus-menerus menjadi perbincangan. Ya, itulah yang saya katakan. Ada yang mengatakan bahwa Rismon telah menabur angin. Sekarang dia menuai tsunami katanya. Dia menuai tsunami. Orang-orang kini mulai mempertanyakan ijazah dari Rismon itu. Sedangkan yang kita lihat di sini teman-teman, perbandingan ijazah Pak Jokowi dengan temannya itu benar-benar mirip. Dan banyak teman-teman Pak Jokowi yang pada sebuah kesempatan datang itu beramai-ramai menunjukkan ijazahnya. Berarti fitnah mereka akan semakin bertambah kalau mereka mengatakan bahwa ijazah-ijazah teman-teman Pak Jokowi yang mereka bawa itu adalah palsu. Berarti mereka akan kembali menciptakan kebohongan baru dengan mengatakan bahwa ijazah teman-teman Pak Jokowi semuanya itu palsu katanya. Ya, itu akan menimbulkan fitnah baru yang kalau teman-teman Pak Jokowi ini keberatan, mereka bisa melaporkan kalau mereka mengatakan ijazah mereka palsu juga. Ya, itulah teman-teman ya. Jika sesuatu diawali dengan kebohongan, maka akan ada kebohongan-kebohongan yang baru untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Mengerti nggak teman-teman? Ya, jadi
sekarang kan timbul tuh orang-orang yang membandingkan perbandingan ijazah Pak Jokowi dengan teman-teman. Tunjukkan sama. Akan tapi seperti yang diposting oleh Joshua MC Nambila tadi, ada perbandingan antara ijazah doktor yang benar-benar lulus dari Yamaguchi University dengan ijazah yang ditunjukkan oleh Rismond. Saya nggak tahu kenapa berbeda. Kenapa Rismond seperti hanya kertas HVS seperti itu. Saya sih agak berpikirnya agak harus kritis ya kita. Nggak mungkin kalau lulusan Jepang itu ijazahnya hanya seperti kertas HVS seperti itu, teman-teman. Nggak mungkin. Ya, coba kalian pikir. Ini dugaan kita, ini asumsi saja, teman-teman, ya, bukan sebuah fakta. Tapi kalau kita cermati, apa mungkin ya sekelas universitas dari Jepang yang negaranya itu benar-benar maju, ya, apakah mungkin mengeluarkan atau menerbitkan ijazah seperti hanya dengan HVS seperti itu dan tidak pakai map dan sebagainya? Kan lucu, teman-teman. Lucu kan? Nggak masuk akal. Kalau menurut saya nggak percaya kalau yang ditunjukkan itu asli kalau saya. Tapi itu baru dugaan, teman-teman. Ya, itu baru dugaan. Siapa tahu itu asli. Tapi kok kalau asli, ya kasihan juga ya. Sudah kuliah capek-capek di luar negeri, ya, dan kemudian dapat ijazah kok seperti itu. Ijazah masa model seperti itu dari Universitas Yamaguchi. I don't know, teman-teman. Ya. Tapi ya memang mungkin mereka bilang mungkin akan ada argumen bahwa kita nggak cari ijazah bagus-bagus, kita cari pengetahuan, ya nggak juga seperti itu. Namanya sebuah universitas yang profesional pasti sampai kepada penerbitan ijazahnya pun akan lebih profesional lagi. Ya, seperti kita melihat contoh yang kita lihat sebelumnya. Ya, ini ya, aku nggak tahu ya ini. Nah, ini benar-benar profesional dari Yamaguchi University. Ini kalau ini saya percaya ada mapnya, ya, tulisan bahasa Inggris dan kanjinya karena itu adalah sebuah kesatuan, ya. Hanya perbedaan bahasa, makanya tidak dipisahkan dalam sebuah map. Makanya dalam map seperti ini dan benar-benar diatur dengan begitu rapi. Tapi kok kenapa? Ya, seorang Rismond itu mapnya hanya seperti, coba kalian lihat, masa seperti ini? Ya, masa modelnya seperti ini? Aku nggak tahu ya. Aku nggak mau mencat, aku nggak mau menuduh itu palsu. Tapi kok kenapa? Menjadi pertanyaan. Kenapa? Why? Oke, teman-teman, ya. Kalian sendiri yang menilai soal perbandingan ijazah ini. Saya tidak mau mengatakan bahwa ini 100% benar, 100% ilmiah, tapi tidak. Saya mengatakan ini bisa jadi diduga. Kok kelihatannya seperti ini, seperti itu. Bukan sebuah fakta. Jadi kita harus berbeda ini sama Rismond dan Suryo, ya. Belum tahu kebenaran seperti apa, mereka sudah serta-merta mengatakan 1.000.000% percaya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Ketika dituntut kan mulai panik. Berlindung sama rezeki. Saya pamit dulu, teman-teman. See you on the next video and God bless. Bye, guys.